nama saya Anissa Zuhrufa Isnani, NIM 180050094 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di dalam video ini saya akan mempraktekkan pengajaran mikro, di mana di sini saya berperan sebagai guru BK. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apakah semuanya sudah sarapan? Sudah, Bu. Apakah semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita harus berdoa dulu ya. Yang memimpin doa, silakan Ayah. Ista'id Al-Qiyam Irfa' yadaikum. Berdoa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Uqali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen. Nanti Ibu panggil namanya Muhammad ya. Yang tidak menyala berarti alfa ya. Naya, Hadir, Bu. Alisa, Obama, Hadir, Bu. Fawas, Rara. Hadir, Bu. Baiklah, terima kasih. Sebelum Ibu melanjutkan materi pembelajaran kita tentang bullying, Ibu mau ngajak anak-anak semua untuk berpikir dahulu ya. Ibu mau nanya nih, apa sih yang Anda pikirkan tentang bullying? Saya, Bu. Ya, coba saudara. Sebuah tindakan kejahatan, Bu. Ya, siapa lagi? Bu, Apa? karena bully itu bisa menyakitkan anggota tubuh, Bu. Ya, betul. Baiklah, sebelum kita memasuki materi tentang bullying, Ibu mau ngajak anak-anak semua berpikir tentang apa itu bullying. Yang pertama, Ibu akan menanyakan pada anak semua, apa yang anak-anak pikirkan tentang bullying? Bu, Itu ya, Sarah. sebuah tindakan kejahatan, Bu. Betul. Siapa lagi? Sebuah Bapak, tindakan kekerasan. Betul, ya betul. Selanjutnya, Ibu mau ngajak kalian. Apa sih pendapat kalian tentang bully? Itu tuh perbuatan baik atau buruk? Buruk. Ya buruk, betul. Apa sih alasan kenapa bully itu buruk? Bu, Ya silakan ya. karena membuli adalah suatu kejahatan yang sangat jahat. Betul. Selanjutnya, Bu, betul. Apa? karena perbuatan yang dilarang Allah. Nah betul. Ada lagi? Bu, karena bisa menyakiti perasaan orang lain. Ya betul. Ya. Pada kemarin itu Ibu ada ngirim video tentang bully kan? Ada. Ya. Ibu sekarang mau nanya tentang mau memasuki materi tentang bully. Ibu akan menjelaskan lebih detailnya lagi, oke? Baiklah. Materi itu sebelumnya Ibu nanya, apa
memasuki tentang jenis-jenis bullying. Ya, ibu ada sebuah gambar tentang bully dan ya, bullying tentang ibu menjelaskan tentang bullying fisik. Yang bullying fisik ini bisa berupa contoh seperti yang dikatakan oleh teman-teman kalian ya, yaitu tentang kekerasan yang apa tadi? Pembicaraan kekerasan anggota tubuh. Ya betul ya. Bullying fisik bisa berupa anggota tubuh. Contohnya seperti Ini Bu. ya betul ya, seperti ini. Jadi yang selanjutnya adalah bullying verbal. Bullying verbal ini berupa mulut. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Naya tadi juga, yang tentang mengejek teman. Iya. Ya kan? Mengejek teman itu adalah seperti verbal, yang dimana ditangkap oleh indera pendengaran. Contohnya mana? Ini ya salah. Ini Bu. Ya. Jadi selanjutnya adalah bullying mental, di mana bullying mental ini yang dimana menyebabkan seorang itu tersinggung ya, seperti merasa tak percaya diri, Rendah diri. ya, dan bullying mental ini dapat berupa seperti contohnya seperti orang mengancam. Contoh di sini mana? Nih. Ya betul. Itu adalah semuanya. Berarti sudah menghentikan jenis-jenis bullying. Selanjutnya adalah sebab akibat munculnya jenis pada bullying. Selanjutnya ada sebab munculnya perilaku bully. Sebab perilaku munculnya bully ini bisa penyebabnya itu bisa ada dua, dari korban Pembuling dan atau pelaku. ya betul. Jadi ibu akan menjelaskan tentang yang sebab-sebab dari sisi korban. Dari sisi korban ini bisa dalam bentuk ras ya betul. Misalnya nih, bentuk ras itu adalah perbedaan misalnya warna kulit. Di lingkungan kalian tuh bisa di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah itu tuh terdapat ras kulit berwarna putih semuanya. Berarti jadi si A berkulit putih dan si B berkulit putih dan si C berkulit hitam dan si D, si E berkulit putih. Tetapi cuma hanya si C berkulit hitam. Jadi karena si perbedaan dari sekitar lingkungan itu, perbedaan kulit tersebut, karena si C berkulit hitam, jadi muncullah pembulian terhadap si C tersebut karena perbedaan. Selanjutnya bisa dalam bentuk terlihat lemah, yang dimana si korban terlihat lemah oleh si bullying. Jadi timbullah, tadi kan ibu sudah menjelaskan pengertian bullying itu adalah tentang dimana kelompok itu merasa lebih kuat daripada si lemah. Jadi si bullying itu menganggap si korban itu lemah, jadi bisalah dia tindas gitu, seperti dia pukul, terjadi bullying fisik terhadap ya verbal fisik terhadap si korban. Nah, dan selanjutnya ada dari sisi si pelaku atau si pembuli. Dari mungkin dari sisi pembuli ini terjadinya iri terhadap si korban. Contohnya iri, banyak beli barang kan, beli barang si jam ya iPhone yang lagi tren sekarang kan. Nah, itu jadi si pembuli ini merasa tidak nyaman lah, namanya orang iri itu kan merasa tidak nyaman, tidak pokoknya apa yang dia ingin juga seperti itu, tapi karena dia iri, dia tidak mampu, jadi dia membuli si korban tersebut. Contohnya dia membuli itu dalam bentuk verbal, di mana di dalam perkataan dia bilanglah sama teman yang lain, si A tuh beli jam itu karena bilang curian gitu. Itu termasuk dalam bullying verbal, ya kan? Dan selanjutnya ada memiliki masalah pribadi. Masalah pribadi ini pernah tak kalian dengar, anak-anak semua ada dengar ada pembulian karena masalah pribadi? Ada. Apa tuh? Contohnya seperti apa? Pembentakan itu Bu.
Bundanya bercerai. Iya bercerai. Itu dikuncinya sama teman-teman tuh diceritain sama semua orang tetangga ya Pak. Bisa jadi masalah pribadi kan, karena digunjing-gunjingan sama teman-teman sama tetangga tersebut, sehingga si pembuli ini si pembuli ini merasa sakit hati dengan apa yang dilakukan si korban tersebut, sehingga terjadinya kekerasan bullying fisik seperti memukul, membunuh, itu termasuk dalam pembulian fisik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang dampak negatif dari bullying bagi korban. Ibu mau nanya dulu, apa sih bisa dampak negatif dari si korban terhadap bully tersebut? Bisa menyakiti anggota badan gitu Bu, bisa kena mentalnya Bu. Ya betul. Satu lagi, apa? Kurangnya rasa percaya diri. Ya betul. Karena akibat dampaknya negatif terhadap bully ini bisa terjadinya anak tersebut yang pertama dia kan misalnya dia bully di sekolah, karena dia terjadinya pembulian di sekolah, anak tersebut kalau misalnya pergi sekolah tidak mau lagi, bisa berhenti untuk tidak sekolah lagi karena dia tuh merasa dikucilkan di sekolah. Dia tuh merasa apa gunanya aku sekolah tapi aku dibully-bully terus gitu. Dia merasa ketakutan. Dan selanjutnya ada dampak negatif bagi korban itu adalah yang tadi saudara apa tadi? Kurangnya rasa percaya diri. Iya, kurangnya rasa percaya diri. Jadi karena kurangnya percaya diri, dia tuh merasa insecure gitu, introvert, merasa menyendiri terus gitu. Nah, selanjutnya sebab munculnya pelaku bullying itu, dampak negatifnya itu dapat menjadi korban itu merasa depresi. Contohnya karena si korban tidak bisa melawan, jadi dia tuh depresi. Dan selanjutnya ada bunuh diri, di mana si korban merasa hidupnya tuh bullying aja, jadi kena bully terus sehingga terjadinya bunuh diri karena dia tidak sanggup hidup kena bully. Jadi bullying sangatlah berdampak negatif bagi semua orang gitu. Baiklah, anak-anak, Ibu mau nanya nih. Ibu mau nanya nih, mengulang kembali. Ibu mau nanya dari gambar ya, tentang jenis-jenis bullying. Ibu mau nanya nih, di jenis-jenis bullying ini terdapat di gambar ini yang mana jenis bullying dalam bentuk fisik? Ini Bu. Ya, betul. Bullying dalam bentuk verbal. Ini Bu yang nomor 3. Ya, betul. Bullying bentuk mental. Di sini Bu. Ya, berarti semuanya masih ingat ya pembelajaran dari tadi kan? Masih Bu. Bagus. Baiklah, dari materi yang Ibu sampaikan tentang bully, Ibu mana ada di antara anak-anak ini ada yang ingin ditanyakan? Bu, Silakan Isa. bagaimana jika ada teman yang sedang bully? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika teman yang sedang bully, apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu melarai anak tersebut yang membuli. Tetapi jika tidak mempan lagi, mungkin kita harus melaporkan kepada orang lebih besar di sekitar lingkungannya, itu misalnya lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah mungkin kita melaporkannya itu kepada guru. Mungkin itu cara agar tidak terjadinya lagi bullying terhadap si korban tersebut. Selanjutnya apakah ada pertanyaan? Ada? Saya mau bertanya Bu, kalau bullying itu walaupun udah dilerai masih aja dia tetap membuli orang walaupun dia udah dilerai, udah diberi motivasi, masih ada terjadi pembulian itu walaupun udah dibilang dengan guru, apa tuh tindakan yang harus kita lakukan Bu? Harus kan tadi kan berhubungan lah dari pertanyaan dari Aisyah tadi. Mungkin kan kalau misalnya pembulian itu tidak juga putus kepada si guru, selanjutnya guru melaporkan kepada guru BK, di mana
guru BK sebagai konselor yang sebagai penasehat agar tidak terjadinya bullying terhadap anak atau saudara sekorban tersebut. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya, Mbak Lara. Bagaimana cara kita memotivasi seorang yang pernah dibully? Cara kita memotivasi seorang yang yang dibully. Yang pertama yaitu adalah mendekati si korban. Setelah mendekati si korban, kita peluklah si korban. Tetapi kalau bukan mukrin jangan peluk ya. Karena dengan pelukan menghangatkan si korban, meledakkan hati si korban agar tidak menenangkan hatinya, agar tidak depresi, tidak frustasi gitu terhadap bully yang terjadi pada si korban. Dan kepada si korban kita juga harus memberikan motivasi agar si korban tetap bangkit dan tidak depresi. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Baiklah, selanjutnya adalah sesi kesimpulan. Ya, Ibu mau nunjuk di siapa yang mau disimpulkan? Bu. Ya. Nah, Ya. dalam kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita harus menghindari sifat bully agar tidak menyakiti orang lain. Betul. Siapa lagi? Kita tidak boleh membuli karena nanti akan menyakiti teman. Ya, betul. Siapa lagi? Baiklah, Ibu akan menyimpulkan dari kesimpulan pelaku bullying itu, dia betul kata teman-temannya. Bullying itu adalah pelaku yang tidak baik dengan cara adalah pelaku yang tidak baik. Jadi kita tidak boleh membuli teman karena akan menyebabkan tadi yang sudah Ibu katakan adalah bisa menyebabkan teman berdepresi, tidak negatif ya. Dampak negatif itu depresi, tidak percaya diri dan bunuh diri. Jadi bullying ini sangatlah buruk sehingga sangat berdampak bagi si korban. Baiklah, mungkin dari kesimpulan tadi, mungkin penutup dari pembelajaran materi kita hari ini tentang bullying. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal. Baiklah anak-anak, dengan berakhirnya kesimpulan yang tadi, Ibu rasa semuanya sudah paham tentang bullying? Semoga anak-anak semuanya mengimplementasikannya kepada kehidupan sehari-hari ya. Baiklah, sekian dari materi yang Ibu sampaikan tentang bullying. Jika Ibu ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pimpin doa pulang. Siapa pimpin doa pulang? Ayo. Ista'id. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.